Sini tuh langsung ceng kayak blur, jadi kayak di sini tuh kayak gimana ya? Misalnya saat ini masih ke bapak, tapi yang kesininya kayak agak gitu. Agak buron. Namanya Nur, usianya tadi 28 tahun infonya. Matanya yang sebelah kanan itu sering lelah apabila dia menatap terlalu lama, itu gampang pegel. Nah, itu yang pertama. Nah, keluhan yang kedua, dia bilang sering sesak nafas. Nah, jadi yang ingin saya analisa itu apakah dari mata ini menyebabkan dia menjadi gangguan pernafasan, atau justru dari gangguan pernafasannya ini merembet yang hingga akhirnya menyebabkan dia jadi matanya gampang lelah. Aku kesini untuk gurah mata sih awalnya, karena mata aku di sini bikin aku pusing karena agak buram. Ini seru nyala nggak? Nyala nggak? Ya. Nyala. Pinter. Oh, nyala. Lagi. Ini nyala nih. Kelihatan? Ya. Ini darah dia kental nih. Harusnya dia ngerasain strum saya nih. Ini enggak. Karena darah kental, akhirnya si saraf-saraf ini kerendam nih. Gitu. Genang sama saraf yang kental tadi. Sehingga dia nggak bisa beroperasi atau berfungsi dengan baik itu saraf. Nah, ini udah boleh rasa strum Iya, ya. rasa. Halus. Ini saya simulasi dulu di tangan. Ini harusnya saya pegang di titik ini. Ini pergelangan tangan naik ya, harusnya begini. Kalau memang dia normal, naik sendiri ya. Nanti kita lihat. Artinya di badan, Mbak Nur, sirkulasi darahnya udah lancar. Itu baru step awal tuh. Kita belum bicara mata nih, secara general gitu, secara umum. Kita mulai terasa kan? Iya, terasa. Nah, si strum ini harus terasa sampai di perut. Awalnya si Nur ini minta untuk dilakukan gurah. Gurah itu artinya jadi kita membersihkan, nah karena mata yang terdampak atau yang dikeluhkan, jadi kita membersihkan atau meneteskan cairan di mata yang fungsinya untuk mungkin lebih cocoknya dikatakan mencuci atau membersihkan. Namun berdasarkan dengan keluhan yang dia sampaikan tadi ke saya berasumsi bahwa problemnya itu bukan berada di bola matanya, namun di saraf-saraf atau otot atau urat yang berada di sekitaran area matanya. Sehingga jadi akhirnya saya lakukanlah untuk proses penetrasi atau merilekskan saraf-saraf di area matanya itu dengan terapi listrik atau elektromagnetik. Jadi fungsinya adalah untuk melancarkan peredaran darah di sekitaran area matanya, juga memperbaiki sistem dan fungsi sarafnya itu. Seperti itu. Untuk langkah selanjutnya dilakukan proses pemijatan, namun dibantu dengan gelombang listrik atau elektromagnetik. Fungsinya agar si saraf ini diberikan pressure atau tekanan yang lebih sedikit hard, agar lebih cepat dia mengendur, gitu. Lebih cepat relax seperti itu. Makanya afternya itu, setelahnya itu, karena sudah direlaksasi, akibat dari saraf yang kusut atau yang terengkel tersebut adalah sisa-sisa endapan darah yang nanti finishingnya akan kita lakukan proses pembekaman untuk membuang sisa-sisa darah stagnan itu. Jadi darah yang mendidih itu diakibatkan atau disebabkan dari toksin. Toksin itu jadi ada udara yang terjerembab di sel-sel dan pembuluh darah kita yang posisinya di bawah kulit. Hampir sama kondisinya seperti di selang infus, itu kan tidak boleh ada udara. Nah, yang akhirnya nanti akan menghambat sirkulasi peredaran darah di area itu sendiri. Jadi kebetulan pada saat kita melakukan proses bekam itu, si toksin ini, si udara ini ketarik seperti itu. Umumnya biasanya toksin ini atau bisa juga disebabkan si gelembung ini dari urin. Urin itu adalah zat yang menyebabkan orang asam urat seperti itu, yang membuat akhirnya menjadi kaku-kaku. Kurang lebih toksin itu bisa membuat si sirkulasi darah itu menjadi terhambat seperti itu. Paling sakitnya itu aja sih, mungkin pas di bagian kita yang benar-benar sakit, pas di strum itu ngerasain sakit
karena emang aku yang bermasalah untuk penglihatan sebelah kanan. Jadi sekarang alhamdulillah lebih terang, better dari yang sebelumnya.